Pemirsa, diduga akibat remblong, sebuah truk tronton pengangkut keramik mengalami kecelakaan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. 5 orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Beginilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik sebuah truk tronton bermuatan keramik yang diduga mengalami remblong saat melintasi turunan tajam di persimpangan pasar Kecamatan Kretek, Wonosobo. Dalam rekaman tersebut tampak truk dengan nomor polisi T9187AC melaju kencang dan tak terkendali hingga menabrak sebuah toko bangunan serta beberapa sepeda motor yang sedang terparkir di sekitar lokasi. Berdasarkan data Satlantas Polres Wonosobo, 5 orang diketahui mengalami luka-luka dan kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir truk untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan ini. Sebuah mobil truk terjun dari jembatan layang setinggi 5 meter di Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum terjatuh, truk terlebih dahulu menabrak besi pembatas jembatan hingga patah. Saat truk terjatuh, terdengar suara dentuman keras hingga mengundang perhatian bagi warga sekitar untuk melihat langsung kejadian. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, mobil truk datang dari arah Musi 2 menuju Simpang Nilakan di Kertapati, Palembang. Namun saat tiba di lokasi, as setir tiba-tiba lepas hingga setir banting ke kanan. Sopir yang panik tidak bisa mengendalikan hingga akhirnya terjun ke dari jembatan. Akibat dari peristiwa tersebut, sopir truk mengalami luka ringan, sementara mobil truk telah dievakuasi ke Pos Laka Musi 2. Menjelang libur akhir tahun, 28.000 kendaraan yang mengarah ke sejumlah objek wisata di Ciwidey dan Ranca Bali, Bandung, Jawa Barat mulai mengalami kepadatan. Rekayasa lalu lintas pun telah dipersiapkan untuk mengurai kemacetan. Jalur wisata di Simpang Sadu Soreang yang mengarah ke sejumlah objek wisata Ciwidey dan Ranca Bali dipadati oleh kendaraan baik mobil pribadi yang mayoritas dari luar Bandung ataupun sepeda motor. Dari data yang diperoleh, hingga Sabtu siang setidaknya ada 28.000 kendaraan yang sudah melintas dan mengarah ke Ciwidey. Bahkan kepadatan arus lalu lintas sudah mulai terjadi sejak pagi tadi di gerbang keluar tol Soreang dan jalur arteri Ketapang. Guna mengurai antrian kendaraan yang mengular cukup panjang, ratusan personel kepolisian dari Polresta Bandung pun bersiaga di titik-titik yang dianggap rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Cikampek masih memadati jalur tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat di hari ketiga libur Natal. Ribuan kendaraan masih memadati jalur tol Jakarta Cikampek pada siang hari tadi. Terpantau di ruas kilometer 55, kendaraan pribadi dan bus melintas dari arah Jabodetabek menuju Cikampek. Masih tingginya volume kendaraan ini membuat laju kendaraan sesekali melambat. Kepadatan juga dipicu lantaran banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Kepadatan kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi juga terjadi di gardu-gardu tol di Cikampek Utama. Libur Natal dan Tahun Baru Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang. Meski jumlah penumpang pesawat menurun, namun angkanya masih relatif normal. Berdasarkan data pengelola bandara, jumlah penumpang pesawat mencapai 148.000 dengan pergerakan pesawat 1.132 penerbangan. Tujuan favorit penumpang diantaranya Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Pengelola mencatat sejak posko Nataru dibuka, pergerakan penumpang telah menembus 2 juta orang dan melayani 12.461 penerbangan baik domestik maupun mancanegara. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua akan terjadi pada 28 Desember seiring banyak yang melakukan cuti akhir tahun.
Ya, lantas bagaimana kepadatan penumpang yang akan menikmati libur Natal dan juga Tahun Baru, pemirsa? Sudah bergabung bersama kami Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Andri Prasetyo di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Kita ke Rusdi terlebih dahulu. Selamat malam, Rusdi. Bagaimanakah kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta yang bisa Anda ceritakan malam hari ini? Ya, baik. Selamat petang, Windy Wellingtonia, Tiara Harahap, serta pemirsa. Dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana jika kemarin angka pergerakan penumpang sempat mengalami penurunan, kini kembali tren naik. Hal ini seiring dengan memang 3 hari musim libur Natal, banyak penumpang yang menggunakan moda transportasi udara pergi untuk ke destinasi wisata maupun kampung halaman. Jika kemarin angka mencapai 146.000, kini naik menjadi angka 148.000. Artinya ada naik 2.000 penumpang di hari ini. Hal ini seiring dengan data berdasarkan posko pengelola bandara, yaitu per 15 Desember hingga 26 Desember terjadi pergerakan penumpang mencapai 2 juta lebih. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 12.000. Dapat saya kabarkan, Tiara, memang Bandara Soekarno-Hatta merupakan jangkar dari penerbangan domestik, di mana banyak penumpang-penumpang internasional yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta lalu melanjutkan ke destinasi wisata. Terbukti pergerakan penumpang pada hari ini berbeda tipis antara pergerakan yang pergi atau yang berangkat maupun yang tiba. Hal ini seiring dengan berdasarkan data pengelola bandara, di mana Labuan Bajo, Bali, serta Lombok itu merupakan destinasi wisata yang menjadi tujuan favorit warga negara asing. Namun begitu, pengelola bandara juga memprediksi puncak dari libur tahun baru diperkirakan akan terjadi pada 28 Desember esok, yang merupakan mendekati libur tahun baru. Demikian Tiara dan Windy Wellingtonia. Baik, terima kasih Rusdi Muslim mengabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, banjir bandang bercampur lumpur merendam ratusan rumah di Desa Bandar Agung, Lampung Timur, Lampung. Banjir juga menutup akses utama jalan lintas Timur Lampung. Banjir bandang terjadi usai kawasan tersebut diguyur hujan selama 3 jam. Luapan air yang semakin tinggi hingga mencapai 1 meter membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah guna mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Selain merendam ratusan rumah penduduk, banjir bandang juga menutup akses utama jalan lintas Timur Lampung. Derasnya debit air yang membawa material lumpur membuat pemilik kendaraan terpaksa menepi hingga menimbulkan antrian sepanjang 3 km. Banjir merendam permukiman dan area persawahan warga di Desa Wingko Sanggrahan, Purworejo, Jawa Tengah. Curah hujan tinggi menyebabkan sungai Sirinding meluap hingga mengakibatkan banjir. Sedikitnya 100 kepala keluarga terdampak banjir yang berkisar 1 meter. Banjir juga berdampak pada aktivitas warga, terutama pada sektor pertanian. Sekitar 4 hektar lahan persawahan terendam dengan tanaman padi berusia sekitar 1 bulan. Akses jalan menuju area pertanian juga tidak dapat dilalui sehingga aktivitas perekonomian warga sementara ini lumpuh. Pemirsa, jembatan darurat Umah Besi di Desa Ronga-Ronga, Bener Meriah Aceh ditutup sementara akibat ketinggian air naik pasca banjir susulan. Petugas gabungan melarang warga untuk melintas karena ketinggian air terus meningkat dan merendam jembatan darurat. Untuk keselamatan para pengguna jalan nasional Biren Takengon untuk sementara ditutup. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan dari 2 sisi. Warga diminta bersabar menunggu kondisi air turun dan normal kembali. Luapan air juga sempat ke pemukiman warga sehingga sempat membuat warga panik, namun beruntung air segera surut. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, saat ini bagaimana pantauan kepadatan di Stasiun Tugu Yogyakarta? Kita sudah bergabung dengan rekan Andri Prasetyo yang berada di Stasiun Tugu Yogyakarta. Silakan Andri.
Ini dan juga pemirsa dapat kami kabarkan dari stasiun Jakarta memang hingga malam hari ini suasana di stasiun Tugu Yogyakarta ini masih terus dipadati oleh para penumpang kereta api jarak jauh. Pada hari ini stasiun Tugu Yogyakarta kedatangan sekitar 11.000 penumpang kereta api jarak jauh yang tiba di stasiun Tugu Yogyakarta sejak pagi tadi hingga malam hari ini. Dan memang jumlah ini terus meningkat begitu seiring dengan menuju ke libur akhir tahun yang sebentar lagi ini memasuki tahun baru begitu, sehingga jumlah penumpang kereta api yang tiba di stasiun Tugu Yogyakarta ini juga terus meningkat. Dan memang selain kedatangan 11.000 penumpang kereta api, hari ini stasiun Tugu Yogyakarta juga memberangkatkan sekitar 14.000 penumpang menuju ke kota-kota tujuan. Adapun tujuan mereka antara lain adalah stasiun Pasar Senen, kemudian stasiun Gambir, stasiun Surabaya Gubeng, stasiun Bandung, dan juga stasiun Malang. Dan memang memasuki hari ke-10 masa angkutan libur Nataru tahun ini, PT KAI Daup 6 Yogyakarta ini sudah mengangkut sekitar 60.000 penumpang, baik yang datang maupun yang berangkat. Adapun rinciannya adalah 32.000 penumpang ini berangkat dari sejumlah stasiun di Daup 6 Yogyakarta dan 28.000 penumpang yang datang. Dan memang sejak tanggal 18 Desember, KAI Daup 6 Yogyakarta ini ada sekitar 605.000 penumpang, di mana 222.000 penumpang berangkat dan juga 312.000 penumpang tiba. Dan hingga saat ini memang di warga sejumlah begitu ya stasiun sudah KAI keluar Daup masuk 6 Yogyakarta juga sepanjang masih libur menyediakan Nataru tiket. kali ini. Terima kasih atas laporan Anda, Hardi Prasetyo melaporkan langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Akibat tingginya debit air yang menenggelamkan jembatan darurat rumah besi di Kecamatan Tamiang Gajah, Bandar Maria Aceh, Jalan Lintas Nasional Biren Takenggon ditutup sementara. Luapan air juga sempat membuat warga setempat panik. Beginilah kondisi jembatan darurat yang baru dibangun pasca banjir bandang. Meningkatnya ketinggian air membuat warga untuk sementara waktu dilarang melintas. Terendamnya jembatan darurat ini menyebabkan penumpukan kendaraan dari kedua sisi. Warga diimbau menunggu hingga kondisi kembali normal. Luapan air ke permukiman sempat membuat warga panik sebelum akhirnya air berangsur surut. Dan di sisi seberang Ronga-Ronga kendaraan yang akan lewat. Seperti ini keadaannya Pak Camat. Demikian, terima kasih melaporkan. Desa Kutereje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, Provinsi Aceh masih terisolasi dan porak-poranda pasca diterjang banjir bandang pada beberapa waktu lalu. Pemirsa, beginilah kondisi Desa Kutereje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Desa yang dulu nampak subur dengan tanaman hijau kini porak-poranda setelah diterjang banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November lalu. Warga berharap bisa segera direlokasi ke tempat yang lebih aman, namun tidak terlalu jauh dari desa mereka sebelumnya. Sebab mereka ingin kembali menggarap lahan persawahan dan kebun mereka yang sudah rusak. Meski sudah terisolasi hingga 1 bulan lebih dan hidup dari bantuan pemerintah yang dikirim lewat udara, warga tetap tidak putus asa. Mereka yakin bisa melewati masa sulit ini dan akan memulai semuanya dari awal kembali. Pemulihan akses Jalan Sibolga Tarutung yang terputus akibat longsor yang terjadi pada sebulan lalu saat ini terus dikebut. Inilah kondisi lintas utama Jalan Sibolga Tarutung, tepatnya di kilometer 6,5 yang terputus akibat tanah longsor. Upaya pemulihan jalan masih terus dilakukan dengan menggerakkan alat berat berupa ekskavator untuk membentuk jalan baru. Kendati belum sepenuhnya dapat dilalui kendaraan, jalan setapak ini kerap dimanfaatkan masyarakat untuk menyeberang dari satu sisi ke sisi lainnya dengan berjalan kaki. Pemulihan jalan ini pun diharapkan dapat diselesaikan sesegera mungkin.
Ya, lantas bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana Sumatera? Kita bergabung pemirsa bersama rekan kami Haidar Fasyal dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan juga Sri Wanasari dari Aceh Tamiang, Aceh. Kita ke Wanasari terlebih dahulu. Selamat malam Wana, seperti apa kondisi Aceh Tamiang hari ini? Ya, Tiara, Widi, dan pemirsa, upaya pemulihan ini terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menangani para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa pemerintah khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang ini sedang membangun hunian sementara yang direncanakan akan diperuntukkan bagi sedikitnya 400 unit ataupun 400 kepala keluarga, disusul dengan 500 unit untuk hunian tetap. Dan untuk tahapan selanjutnya tentunya ini membutuhkan waktu bagi pemerintah hingga di tahap pertama nantinya usai begitu. Dan ini memang harapan dari seluruh warga di Kabupaten Aceh Tamiang yang mengharapkan bahwa pemerintah segera membangunkan hunian bagi mereka, khususnya bagi para korban yang rata-rata kehilangan tempat tinggalnya ataupun rumah-rumah mereka yang mengalami kerusakan cukup parah dan sudah tidak bisa dihuni lagi. Dan untuk di kondisi tempat kami mengabarkan persisnya di Desa Babu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, di sini sedikitnya 518 kepala keluarga terdampak dan mereka menghuni ataupun mereka tersebar di sejumlah posko yang terdapat di Kecamatan Bandar Pusaka ini. Dan tidak sedikit pula warga yang memilih untuk membangun posko-posko secara mandiri ataupun membangun gubuk-gubuk mereka dengan menggunakan material bekas material rumah-rumah mereka yang masih bisa digunakan. Dan di Desa Babo ini, persisnya di Pasar Tradisional Babo, ini adalah satu-satunya sentra perekonomian ataupun jantung perekonomian warga yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Bandar Pusaka ini. Dan praktis pasca dilanda banjir bandang persisnya 1 bulan lalu, sampai saat ini hingga saat ini warga belum bisa memulai aktivitasnya ataupun mereka yang terbiasa berniaga ataupun bertukar hasil bumi, mereka belum bisa melakukan ataupun memulai mencari mata pencarian mereka, apakah hasil dari pertanian ataupun memulai usaha baru, mengingat di desa ini saja kondisinya masih porak-poranda dan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk dipulihkan segera. Windy dan Tiara. Baik, selanjutnya bagaimana kondisi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara? Fasal, silakan dengan informasi terkininya. Ya, kami dapat informasikan kalau dari Tapanuli Tengah, Windy dan juga pemirsa, memang kondisinya jauh lebih memprihatinkan jika dibandingkan dengan kota Sibolga, di mana kalau di Tapanuli Tengah ini masih banyak sekali pengungsi yang mengungsi di posko pengungsian, dan bahkan informasinya 6 desa masih terisolir. Adapun data yang kami terima di Tapanuli Tengah setidaknya 127 orang meninggal dunia, Windy, dan juga 37 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai progres terkait dengan penanganan orang hilang, kami akan berbincang bersama dengan tim SAR dari kantor Nias yang juga mencangkupi wilayah Nias, Tapanuli Tengah, dan juga Sibolga. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas, salam sehat selalu. Bapak, 37 korban masih dinyatakan hilang di Tapanuli Tengah. Bagaimana progresnya sejauh ini Pak? Ya betul sekali, di saat tanggap darurat di tahap pertama, kedua, dan ketiga ini selama 7 hari, tentunya kami juga fokuskan pada wilayah-wilayah yang memang terlaporkan di tanggap darurat. Sebanyak DP adalah 37 orang, yakni di wilayah Kecamatan Tuka, Sibabangun, dan yang lainnya. Saya ingin memastikan, apakah saat ini tim SAR masih melakukan operasi yang aktif atau menunggu laporan ada korban hilang? Ya, pertama kami memang langsung gerak ke lapangan karena wilayah yang sekarang kerjasama dengan teman PUPR yang melakukan dengan alat berat di wilayah Tuka. Tentu kami juga pendampingan. Wilayah Patau di sana wilayah-wilayah itu yang bisa pada saat penggalian
ditemukan korban kami langsung respon. Dan juga ada yang standby di sini bila ada laporan untuk penemuan korban itu sendiri. Total berapa personel yang dikerahkan Pak untuk mencari 37 korban hilang ini? Kami semua tim SAR gabungan masih standby, TNI Polri, begitu juga Basarnas, kami standby, pemerintah daerah juga standby di sini untuk tanggap darurat ini. Hampir 100-an lebih kami juga standby di sini. Oke. Pak, ini kan 37 orang masih hilang, padahal sudah hampir 1 bulan lebih. Pemirsa dan juga masyarakat bertanya-tanya, sebetulnya apa sih hambatan terbesar dari tim SAR? Mungkin bisa disampaikan Pak, hambatan dari tim SAR? Ya tentunya kami sudah hampir semua menggali wilayah-wilayah, namun di sini perlu karena timbunan-timbunan yang masih tinggi, yang diperlukan adalah alat berat, dan juga kami sudah berkolaborasi dengan PUPR dan juga pemerintah daerah, sehingga wilayah-wilayah ini masih difokuskan untuk menggali wilayah-wilayah sekalian mentata wilayah itu sendiri. Terakhir Pak, masa tanggap darurat di Tapanuli Tengah akan masih diperpanjang sampai 31 Desember. Ke depan apa yang akan dilakukan oleh tim SAR? Ya tentunya kami sangat berkolaborasi memanfaatkan momentum di 7 hari ini untuk mengcover wilayah-wilayah yang tanggap darurat ini, yakni di wilayah Tuka, Sibabangun, karena wilayah masih banyak di sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Putu Arga atas informasinya. Itu tadi, Windy dan juga pemirsa, memang kalau untuk di Tapanuli Tengah sendiri ini masih butuh banyak perhatian khusus lagi dari pemerintah, karena di tempat saya sendiri saat ini di Gor Pandan ini masih ada sekitar 100-an warga yang mengungsi, dan memang mereka masih terus mengharapkan bantuan-bantuan. Untuk sementara demikian, Windy, kami kembalikan ke studio. Baik, 37 orang masih hilang dan juga 6 desa masih terisolasi di Tapanuli Tengah. Terima kasih Haidar Fasyal atas laporan Anda, dan juga sebelumnya ada Wanasari dari Aceh Tamiang. Terima kasih rekan-rekan. Ya, pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan perbincangan mengenai adanya ribuan sekolah yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda di 3 provinsi di Sumatera. Sesaat lagi. Yaitu yang menjadi pertanyaan penting, bagaimana pula nasib dari para peserta didik dan juga guru yang menjadi korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera. Langsung saja pemirsa, kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Saat ini sudah bergabung bersama kami, di sebelah saya sudah ada Doni Kusuma yang merupakan pemerhati pendidikan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Doni. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana situasi di lapangan, telah bergabung Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Windy. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami juga telah tersambung bersama Pak Jonathan Victor Rembet yang merupakan anggota dari unsur pengarah BNPB. Selamat malam Pak Victor. Selamat malam semuanya. Ya. Terima kasih. Baik. Langsung saja kita ingin mengetahui bagaimana kondisi di lapangan terlebih dahulu Pak Bupati. Ini kita ketahui, ini juga kita sangat prihatin dengan banyaknya fasilitas yang pendidikan yang rusak akibat bencana Pak Bupati. Ya, memang Tapanuli Selatan itu dari 15 kecamatan, 13-nya itu terdampak bencana. Jadi kami sudah menginventarisir sekolah-sekolah yang rusak. Itu ada sekitar 50 sekolah, dan tapi kemarin kami ambil sikap pada saat anak-anak sesuai jadwal ujian, kami tetap laksanakan ujian dengan menumpangkan anak-anak ke desa yang terdekat tidak terdampak banjir, kemudian dengan membagi shift mereka untuk ujian. Nah, dari sekarang kalau masih beberapa sekolah yang katakanlah hanya terdampak terendam, sedang dalam pembersihan sekarang, karena kita tahu nanti tanggal 5 Januari anak-anak ini sudah kemudian akan kembali bersekolah. Dan juga kami sedang menyiapkan sekarang pastilah mereka yang terdampak bencana ini, yang banjir bandang dan longsor, kemudian sedang kami inventarisasi untuk pengadaan semua perlengkapan belajar anak-anak kami, karena pada saat kemarin ujian mereka sudah nggak berpakaian seragam begitu. Jadi kami sudah menginventarisasi, sebetulnya sudah mengajukan untuk bantuan ke Kementerian Dikdasmen ya, untuk anak-anak yang di bawah pemerintah daerah itu kan adalah SD dan SMP. Tetapi mungkin karena butuh waktu, kami ambil sikap untuk pengadaan dulu di Tapanuli Selatan sesuai dengan kemampuan APBD kami, membantu anak-anak kita nanti supaya pada saat mereka di tahun baru bersekolah di semester baru,
itu dengan semangat karena mereka sudah nggak punya sama sekali perlengkapan sekolahnya. Jadi kami siapkan semua ya, seragamnya, ya sepatunya, ya tas, buku-buku tulisnya, nanti supaya mereka bersemangat lagi untuk kemudian belajar, Mbak. Iya, baik Pak Bupati. Pak Victor, lantas apakah ada data terkini atas fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan khususnya di Sumatera Utara secara keseluruhan? Kalau sampai dengan hari ini kan sudah 3.274 sekolah yang terdampak, baik itu hitungannya rusak ringan, rusak berat, dan bahkan rusak sangat berat karena ada yang sudah tertutup lumpur semua. Jadi itu 3.274 update terakhir, dan lebih dari 270 peserta didik yang terdampak. Dan dari 270.000 itu ada 25.000 lebih, 25.331 guru dan tenaga pendidikan yang terdampak. Artinya memang kita berbicara manusia, ini adalah kegoncangan dalam pendidikan ini akan berakibat sangat fatal kalau kita tidak berusaha mencari. Dan oleh karena itu seperti yang sudah dilakukan dalam setiap bencana sebelumnya, kita selalu berupaya melakukan namanya di klaster pendidikan internasional itu namanya education in emergencies. Jadi selalu ada upaya-upaya, artinya sekolah darurat yang diupayakan agar kita tidak berhenti sama sekali. Jangan sampai ada hari sekolah yang hilang gitu, Mbak ya. Karena hari sekolah yang hilang akan menambah beban kepada siswa, penumpukan dari semua hal yang harus dipelajari, dan kemudian membuat waktu belajar semakin sempit. Itu juga akan membuat guru akan semakin sulit untuk melakukan upaya-upaya untuk memberikan pendidikan yang seharusnya. Jadi pola education in emergency ini sudah sejak tahun 2018, kemudian di Dikdasmen sudah ada buku pedomannya, dan kita berupaya supaya hal-hal seperti ini akan dilakukan sebetulnya tidak jauh dari semua bencana yang sudah kita lakukan. Hanya ini jumlahnya masif begitu. Jadi kalau kita bicara sejumlah 3.200 sekolah itu masif, tapi sebetulnya yang kita sudah lakukan hampir mirip walaupun tidak selamanya mirip. Ya. Goncangan di dunia pendidikan, Pak Doni, ini kita turut prihatin. Ratusan ribu siswa dan guru yang menjadi korban terdampak. Lantas solusi yang saat ini telah diambil baik itu dari pemerintah daerah dan juga BNPB, apakah ini sudah tepat? Ya, pertama-tama memang kita sangat prihatin ya dengan situasi pendidikan yang seperti sekarang. Dan memang kita kalau melihat pendidikan di masa bencana seperti ini, itu ada 3 model ya sebenarnya. Untuk yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, yang jangka pendek saya rasa dari BNPB dan pemerintah sudah langsung tanggap gitu ya. Artinya mereka langsung mendata, mengumpulkan data-data, lalu membuat assessment. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah assessment untuk keberadaan siswa dan guru. Karena di beberapa daerah itu siswa benar-benar rumahnya hilang, guru juga, sehingga tidak memungkinkan meminta Bapak Ibu guru untuk kembali mengajar, sementara mereka sendiri ada bermasalah. Tadi Bupati Tapanuli ya, yang itu kan ada beberapa sekolah yang masih memungkinkan anak-anaknya itu ujian. Sekarang ini kan memang pada masa ujian akhir semester, jadi sumatif akhir semester. Nah, ini kan tentu saja harus ada pertimbangan-pertimbangan. Jangan sampai anak-anak dalam situasi kondisi psikis yang belum siap, guru-guru juga belum siap, tetap dipaksa untuk mengikuti ujian. Tetapi kalau kondisi sekolahnya sudah ada, beberapa bisa di model shift gitu, ada yang pagi, sore bergantian, dan memang suasana memungkinkan, dan assessment terhadap gurunya masih bisa memungkinkan mereka mengajar, saya rasa itu tidak masalah. Tetapi di tempat lain itu kondisinya lebih parah. Artinya harus ada assessment awal untuk guru-gurunya, kesiapannya, siswanya seberapa, dan apakah memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan dari BNPB tadi kan sudah dijelaskan, mereka memang sudah berpengalaman sejak mungkin di tsunami dahulu ya, di Aceh dulu, langsung ada sekolah tenda yang sudah dipersiapkan. Dan saya rasa itu memang yang pertama yang harus dilakukan, terutama memulihkan trauma untuk anak-anak. Nah, itu yang untuk jangka pendeknya. Untuk jangka menengahnya tentu saja nanti perlu ada mulai perbaikan-perbaikan, sarana prasarana. Dan saya rasa apa yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian sudah cukup tanggap ya, karena dari kementerian langsung turun. Saya melihat Pak Didi juga turun, Pak Menteri juga turun melihat situasi dan memberikan bantuan-bantuan secepatnya terhadap itu. Kemarin ketika kami ketemu Pak Menteri di Jogja, itu Pak Menteri bahkan
merencanakan ada di satu daerah yang harus dibangun jembatan Baik. dan itu sudah diputuskan untuk segera dibangun. Baik, Begitu, Mbak Windy. Pak Bupati, kami bisa membayangkan bagaimana suasana saat bencana ini melanda wilayah Bapak. Tentunya anak-anak hanya memakai baju yang mereka kenakan. Tidak ada surat-surat yang dapat diamankan, rapor pun juga menjadi hanyut terbawa banjir bandang. Saat ini solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah ini seperti apa menanggapi hal tersebut? Ya, makanya tadi kami sedang sekarang lagi belanja untuk keperluan anak-anak sekolah. Nanti tanggal 5 mereka akan masuk sekolah. Kami akan bagikan 2 pakaian yang putih merah gitu ya, atau putih biru kalau untuk SMP, dan 1 setel seragam pramuka dengan sepatunya, tentu dengan tas dan segala keperluan untuk mereka belajar. Jadi memang saya kira kami butuh dibantu karena tadi sementara tentu sekolah mereka yang sudah hanyut terbawa arus banjir bandang, itu kan kita tempatkan di sekolah terdekat dengan sip-sipan gitu ya. Tentu untuk alat angkut mereka kami adakan seadanya. Kalau sekiranya dari Dikdasmen ya bisa membantu untuk bus-bus sekolah untuk mereka bisa sekaligus angkut, bisa langsung sejumlah sekian siswa untuk ke sekolah yang kemudian terdekat. Lalu ini saya baru bubar sebetulnya, barusan tadi Pak Gubernur lagi berkunjung beserta Ibu Gubernur, bahkan juga Ibu Wakil Gubernur, melakukan berbagai kegiatan di masa libur ini diisi dengan hiburan-hiburan, trauma healing dan pemberian hadiah-hadiah mereka, apalagi misalnya kan di Tapau Selatan juga sebagian ya 20% saudara kami yang Kristiani banyak juga yang terdampak bencana. Tadi kami hadir perayaan Natal, anak-anak dikasih hadiah Natal gitu. Ini memang pada saat kemarin pun misalnya pembelajaran itu adalah pembelajaran yang menghibur. Kemudian kami sepakati di masa mereka ada di penampungan-penampungan. Jadi saya kira itu yang kami butuhkan. Tentu sekolah-sekolah yang rusak, ada hampir 50 sekolah itu segera juga kami ajukan untuk perbaikan ke Dikdasmen. Tetapi yang perlu sangat sekarang ini adalah untuk transportasi, ya semacam di sekolah lah begitu Mbak Windy, untuk mengangkut anak-anak kami yang dari satu desa terdampak ke sekolah mereka yang terdekat yang kita bagi sip, atau di beberapa lokasi juga memang kita buat tenda-tenda dari BNPB, bantu kita buat tenda-tenda untuk anak-anak belajar. Demikian Mbak Windy, alat angkut untuk mereka bisa kita mobilisasi ke tempat mereka sekolah. Demikian. Baik. Pak Victor, dari BNPB sendiri apakah sudah berkoordinasi mengenai dengan pemulihan dari fasilitas pendidikan ini dengan pihak-pihak terkait maupun dengan kementerian terkait? Ya, baik, terima kasih. Betul Pak Bupati, terima kasih. Kami dengar dari Pak Nelwan, PIC kami di Tapanuli yang sudah dilakukan, dan tadi juga saya menemani di Tapanuli Utara ada 1.200 anak ya, yang kemudian kita bekerja sama untuk bagaimana mereka merayakan Natal. Tapi memang ketika kita melakukan koordinasi, ada yang namanya surat keputusan Kepala BNPB nomor 173 tahun 2014. Ada 8 klaster, salah satunya klaster pendidikan. Ketika kita bicara ini di masa bencana ya, klaster pendidikan itu kerjasamanya dengan dua kementerian lembaga, yaitu sebagai lead klasternya atau koordinatornya itu Kementerian Pendidikan. Sekarang sudah tentu namanya Kemdikdasmen, pada waktu dibuat tidak demikian. Lalu juga dengan Kementerian Agama, karena kita ingat juga banyak juga madrasah, bahkan pesantren yang masih bagian dari Kementerian Agama. 5 hal pokok yang harus kita lakukan dalam koordinasi itu adalah pelayanan belajar mengajar formal dan informal. Jadi itu harus tetap berjalan. Lalu kemudian penyiapan sekolah darurat seperti yang tadi dikatakan Pak Bupati, mari kita lakukan di tempat-tempat yang masih bisa, tetapi juga tenda-tenda sebagai sekolah darurat. Lalu bimbingan dan penyuluhan bagi pengungsi dan anak dewasa ini yang psikososial. Jadi terima kasih kalau Pak Bupati Tapsel tadi sudah mengatakan seperti itu. Itu yang kita lakukan juga. Memang yang paling banyak di Sumatera Utara Pak Bupati. Jadi jumlah psikososial yang kami data dari klaster pendidikan sudah lebih dari 4.000 kali di Sumatera Utara. Sementara di Aceh belum mencapai 1.000 dan juga di Sumatera Barat 1.000 lebih. Tapi yang paling banyak di Sumatera Barat. Itu yang ketiga. Yang keempat kerohanian. Karena tidak bisa tidak siswa itu adalah
dan guru, maaf, ini bukan cuma kita bicara siswa ya, tadi Pak Doni mengatakan yang terdampak itu guru juga, jadi guru harus juga diberikan pendampingan kerohanian, dan oleh karena itu dua vokal poinnya Kementerian Diklasmen dan juga Kementerian Agama. Lalu pengelolaan informasi di bidang pendidikan itu penting sekali. Nah itu sudah tentu itu dilakukan. Nah satu hal saya mau tambah Mbak, jadi sebetulnya ada mekanisme DSP, dana siap pakai. Dana siap pakai itu boleh diusulkan oleh berbagai kementerian lembaga yang masuk dalam klaster ini, karena dana itu misalnya pengadaan tenda, tadi yang dikatakan oleh Pak Bupati perlunya bis sekolah, itu DSP, dan kemudian itu sebagai pengelolanya, mekanismenya itu di BNPB. Jadi ada dana siap pakai bencana yang kemudian ada klaster kesehatan, klaster pendidikan, yang lain-lain, tapi klaster pendidikan bisa, dan itulah koordinasi yang kami lakukan, sedang menunggu data untuk bisa memakai DSP itu dana siap pakai. Terima kasih. Baik, Pak Doni, sebuah langkah juga telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, tapi perlu kita garis bawahi dengan kondisi yang masih trauma. Apakah proses belajar mengajar ini menjadi efektif? Nanti dijawab setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kami terlebih dahulu ingin menyapa Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Parsaribu. Selamat malam Pak Bupati. Ya, selamat malam. Ya, langsung saja kami ingin mengetahui perkembangan di sana, terkhusus untuk para siswa dan juga guru yang menjadi korban terdampak. Apa yang menjadi penanganan utama yang dilakukan oleh Pak Bupati di daerah Anda? Ya, penanganan utamanya adalah kami harus memulihkan kondisi sekolah-sekolah kami. Baik yang rusak ringan, sedang maupun berat. Nah, sekarang kondisi sekolah kami itu banyak tertimbun tanah-tanah tuh. Tanah, pasir. Nah, kami butuh alat berat banyak. Cuman ini bantuan alat berat kayaknya lambat ini. Kami sudah upayakan untuk menyewa. Tapi itu pun upaya sewa juga sekarang juga sangat sulit kami bisa dapatkan. Nah, sementara yang kami butuhkan itu adalah alat-alat berat. Nah, kalau dikerjakan secara manual itu akan lambat. Gitu. Nah, sekarang ada berkisar 100 lebih SD kami itu yang sangat terdampak. Ruang kelasnya ada lebih kurang 400 lebih ruang kelas itu yang juga tuh terdampak. Nah, jadi kami butuh selain tadi perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang kondisinya masih terendam, tertimbun lumpur, ya, tanah, dan juga ada sekolah-sekolah yang memang harus dibangun sejak awal. Rusak total, dijebol banjir bandang, dihajar kayu, kemudian tertimpa tanah longsor seperti itu. Jadi kami butuh alat berat untuk memperbaiki itu semua, untuk mengorek sedimen dari sekolah, pico-loader, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentu untuk siswa-siswa kami selama ini belajar di tenda-tenda darurat. Nanti kami juga akan buatkan sekolah darurat, ya, sekolah sementara. Kami gabungkan beberapa sekolah nanti dari desa-desa terdekat. Dan tentu tadi juga nggak lupa itu mobilisasi untuk anak-anak siswa tadi butuh alat angkut seperti ya bus-bus sekolah seperti itu. Nah, ini yang menurut kami adalah perlu segera dilakukan, dibantu untuk siswa-siswa kita bisa beraktivitas kembali dari bencana ini, gitu Mbak. Baik, Pak Doni, ini tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana situasi di lapangan. Ini artinya beberapa titik memiliki permasalahan yang berbeda, tapi perlu kita garis bawahi bahwa sama peserta didik dan juga guru menjadi korban. Ini membutuhkan perhatian khusus, tapi mereka harus belajar. Apakah ini efektif? Ya, menurut saya dalam situasi bencana seperti sekarang, pembelajaran itu kan merupakan proses untuk pemulihan dulu. Jadi proses pemulihan dari trauma ketika mengalami bencana itu adalah harus menjadi bagian dari proses pembelajaran. Jangan sampai anak-anak datang ke sekolah itu belajarnya sesuatu yang berbeda. Jadi dalam hal ini isi kurikulum, materi pembelajaran itu harus disesuaikan. Karena ini kan sesuai dengan apa yang dikembangkan Pak Menteri sekarang ya, dengan pembelajaran mendalam. Itu artinya mereka belajar
sesuai dengan konteks hidup mereka. Sehingga mereka disadarkan, nih situasinya seperti ini, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman bencana seperti ini. Nah ini tentu nanti akan menjadi pola pikir anak-anak bahwa oke, sekarang kita dalam situasi seperti ini, mereka harus siap untuk belajar. Karena mindful itu adalah anak sadar dia siap belajar. Kalau anak masih trauma, masih tertekan dengan situasi bencana, ingat orang tuanya, ingat keluarganya yang menjadi korban, tentu tidak akan mungkin melaksanakan proses pembelajaran. Apalagi diminta mereka ujian, tentu saja ini kurang tepat. Maka pemerintah daerah perlu sungguh-sungguh hati-hati melihat kondisi dari siswa dan guru untuk melakukan proses. Dan umumnya ini standar internasional di sekolah tenda yang sekolah bencana itu umumnya mereka tidak langsung pembelajaran formal. Tetapi untuk melihat dulu situasinya, membuat mereka senang dulu kembali belajar, baru setelah itu mereka pelan-pelan. Dan tentu saja ini harus didukung dengan nanti ke depannya itu data-data, karena tadi kan banyak rapot hilang dan lain-lain. Ini saya rasa jangka jauh mereka proses pemulihan. Tapi yang mungkin menurut saya tadi seperti Bupati Masinton tadi mengatakan sekolah banyak yang rusak dan lain-lain. Sekarang ini kan sekolah yang rusak itu dia ada di dalam zona bencana sebenarnya. Sehingga kalau itu dibersihkan dan dibangun di tempat yang sama, saya rasa ini akan kembali lagi. Tadi saya lihat ada sekolah di lereng bukit ya. Nah, ini pemerintah daerah harus memitigasi sehingga harus ada relokasi sekolah, Mbak. Pemetaan ulang di mana posisi-posisi sekolah supaya tidak dibangun nanti terkena zonasi bencana di situ. Kita tanyakan juga kepada Pak Irawan, apakah solusi tersebut menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh pemerintah daerah jika para siswa ataupun guru ini kembali ke sekolah yang berada di zona rawan bencana, Pak Irawan? Oh iya, setiap relokasi, apakah itu untuk pemukiman, apakah itu untuk sekolah, rumah ibadah, dan seterusnya, semuanya memang harus lewat uji dari Badan Geologi. Jadi tidak bisa juga langsung kita kemudian memutuskan. Jadi saya kira memang akan banyak yang desa kami kehilangan mungkin 3 desa yang nggak mungkin lagi untuk dihuni oleh tadi masyarakat yang masih ada. Jadi itu akan relokasi dan relokasi itu juga nanti tentu menyiapkan sarana prasarana termasuk juga untuk sarana pendidikan buat anak-anak kita nanti bisa kemudian belajar. Saya kira tadi Om Inton ini, selamat Natal Om Inton, saya kira benar ya bahwa kami sangat butuh, sebetulnya bukan hanya untuk pembersihan sekolah. Memang alat berat ini masalah betul ini mungkin kepada BNPB ya, karena kan sekarang hujan masih terus loh Mbak Windy. Ini saya tadi malam masih ada longsoran yang sudah 3 kali kita buka, yang keempat kali kena longsoran lagi, ketutup lagi. Kemudian beberapa masyarakat yang sudah membersihkan rumah-rumahnya, hujan nggak terlalu lebat pun itu tetap digenangi karena saluran-saluran air yang dipenuhi material kiriman banjir ini yang pasir, lumpur, ini belum bisa mampu kita bersihkan. Sehingga saluran air pada saat air datang, air hujan, ya segitu datang, segitu lewat, dan dia akan cari yang rendah, masuk lagi rumah penduduk. Saya kira memang alat berat ini sangat kita butuhkan. Betul tadi itu kami mau cari sewa pun, ya nggak ada lagi. Mau disewa di daerah kita, daerah tetangga. Saya kira ini butuh sekali memang kami untuk percepatan penambahan dari alat-alat berat. Kami sekarang ada tambahan personil marinir 310. Mereka ada bawa alat berat cuma 2, orangnya 310. Tentu tidak akan bisa maksimal juga, kayunya waduh besar-besar sekali yang mau disingkirkan dari pemukiman masyarakat. Kedalaman lumpur di rumah-rumah warga itu pun lebih dari 1 meter yang kemudian kalau orangnya sudah banyak, alatnya kurang, saya kira nanti menjadi kurang efektif juga. Baik. Pak Victor, boleh ditanggapi langsung. Ini ada 2 titik yang berbeda memiliki persamaan permasalahan, yaitu alat berat yang memungkinkan pemulihan dari fasilitas pendidikan ini menjadi terkendala karena kurangnya alat berat tersebut. Pak Victor. Ya, di hari Rabu lalu dalam sesi yang sama dengan Bang Masinton, memang itu sudah diungkapkan dan memang kemudian setelah kita berusaha melakukan kajian dari mana, ternyata memang di situ jumlah alat berat yang kita miliki itu memang masih terbatas. Kalau mau disorong
provinsi yang terdekat itu Riau dan Jambi ya. Tetapi Zeni pun sudah didatangkan dari Jawa Timur dan dari berbagai tempat, itu masih sulit. Memang itulah hambatan, challenge yang paling berat saat ini, karena ini bukan hanya sekedar bencana seperti gempa di Palu ataupun di NTB, tetapi ini bencana yang tonase kayunya itu terlalu banyak, dan itu menjadikan sesuatu yang berat. Dan oleh karena itu memang assessment kita bicara memang itu yang life saving, bahkan untuk pencarian orang pun diperlukan alat berat sekarang. Biasanya klaster pencarian itu hanya SAR, tapi sekarang PU dilibatkan karena bisa jadi masih ada orang-orang yang tertimbun di bawah batang-batang kayu itu. Nah, jadi ini memang concern, dan kita sudah mendengarkan sejak hari Rabu lalu di sesi Natal, saya dengan Bang Masinton bicara tentang hal itu, dan ini terus kita upayakan, dan bagaimana menarik, dan juga berbagai perusahaan-perusahaan swasta kita cari dengan bisnis as usual. Kita bisa bayar mereka karena ada dana DSP bisa. Tetapi kemudian yang menjadi tambahan tadi mengenai kita kembali saya ke tahapan, karena BNPB berusaha untuk masuk ke dalam tahapan. Sesudah tanggap darurat ini kita masuk ke dalam transisi darurat. Dan transisi darurat itu penting untuk kita melakukan Jitu Pasna. Itu peraturan BNPB, kajian kebutuhan, salah satunya pendidikan. Jangan sampai, betul sekali saya mengamini yang dikatakan oleh Bupati Tapsel, jangan sampai kita membangun di daerah yang sebetulnya sudah beresiko tinggi, karena terjadi perubahan tata ruang ya, karena ketika kita RR ini selama 3 bulan ataupun lebih dalam transisi darurat, kita betul-betul melakukan kajian kebutuhan, bukan hanya fisiknya, tetapi juga bagaimana melihat tata ruang, dan kemudian perencanaan sektor, artinya pendidikan juga harus. Jadi kita berusaha untuk masuk ke rehab rekon yang betul-betul bisa lakukan di saat ini kita bicara darurat, tapi jangan sampai melupakan rehab rekon yang kemudian mengurangi risiko. Demikian. Ya, Pak Masinton, untuk siswa ataupun guru yang saat ini masih melakukan proses belajar mengajar, apakah ada kesulitan dalam penyelenggaraan tersebut ataupun kendala, keluhan misalnya, Pak Masinton? Iya, terima kasih Mbak. Selamat Natal, udah Gusirawan, Pasar Ibu, kami jadi 2000 nih tetangga. Terus, nah jadi kesulitan kami adalah dalam proses belajar mengajar gitu ya. Nah itu tadi sarana prasarana sekolah ya, yang semuanya dibutuhkan alat berat. Kemudian sungai-sungai kami itu mengalami sedimentasi yang luar biasa. Sehingga pemukiman kalau hujan itu nggak bisa membuang, saluran airnya itu terhalang semua. Itu maka perlu dikerjakan. Nah, hambatan dalam sekolah, tentu dalam sekolah ini kami sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan kami dan juga kepada guru-guru, sekolahnya jangan disamakan dengan kondisi normal. Hari ini mereka perlu pemulihan, perlu diajak bermain, perlu diajak untuk dihibur gitu ya. Maka metode pembelajarannya baik di tenda-tenda dan lain sebagainya itu selalu kami tekankan tidak boleh disamakan dengan pembelajaran normal. Nah, tentu semua nanti juga kami juga fokus untuk melakukan rapor-rapor mereka yang hilang ya, buku dan lain sebagainya ya. Dan kami juga harus menyiapkan peralatan perlengkapan seragam sekolah mereka, peralatan belajar mereka, itu yang kami juga siapkan. Nah, intinya memang tadi yang pernah kami diskusikan bersama Pak Victor juga BNPB, kiranya ini bisa menjadi atensi kita bersama tentang alat berat tadi. Kami punya alat berat, kami hitung semua ada berkisar lebih kurang 50-an yang beroperasi di Tapanuli Tengah. Itu belum cukup karena luasan area longsoran, banjir bandang itu sangat luas di wilayah kami. Jadi distribusi alat berat tersebut sangat-sangat kurang. Nah, sementara kami butuh pemulihan. Kawasan pemukiman kami butuh got-gotnya itu, saluran paritnya harus kami gali semua. Kemudian sungai-sungai kami lebih tinggi ya, lebih tinggi itu permukaan sungai ketimbang pemukiman. Maka kalau ini tidak ditangani, kami khawatir sekali hujan sedikit ya itu
air dari sungai meluber kemana-mana. Nah ini kalau tidak ditangani cepat, ini akan membuat penderitaan masyarakat kami itu semakin panjang, baik di Tapanuli Tengah maupun di Tapanuli Selatan, karena wilayah kami berbatasan dan sedimen sungai Anggul itu juga sangat tinggi, maka itu akan merembes ke dua wilayah kabupaten, baik ke Tapanuli Tengah maupun dia ke Tapanuli Selatan. Begitupun di wilayah-wilayah sungai-sungai kami, baik sungai yang kecil maupun sungai-sungai yang sedang maupun besar, itu semuanya mengalami sedimentasi kami, sedimentasi yang luar biasa. Permukaan tanahnya lebih tinggi dari permukaan pemukiman, dan di atas sungai tadi beserta di pemukiman masyarakat dipenuhi lautan gelondongan kayu. Nah ini tidak bisa kami pikul, ini harus dengan alat berat. Nah begitu, jadi ini yang selalu kami sampaikan, kebutuhan kami hari ini kalau makan udah relatif tercukupi, pakaian juga sudah. Nah sekarang ini kami butuh alat berat untuk mempercepat proses pemulihan. Kalau tidak, kami sehari-hari hujan sedikit akan bergumul dengan lumpur. Kering sedikit, kami ispa, debu kemana-mana. Nah itu, jadi Pak Masinton, kami minta tolong alat berat biar ini bisa dipercepat, dikirim baik ke Tapanuli Tengah maupun ke Tapanuli Selatan. Demikian, Mbak. Ya, itu yang menjadi catatan khususnya untuk Pak Irawan juga ya, Pak Irawan. Namun kita juga ketahui bahwa sisa siswa yang menjadi korban terdampak ini, mereka juga memiliki ijazah, rapor, dan juga dokumen maupun surat-surat lainnya yang kini telah lenyap. Lantas apakah ada koordinasi dan juga langkah-langkah untuk pemulihan dari dokumen-dokumen tersebut? Oh iya, menjadi fokus kami, Mbak. Yang sudah kami lakukan segera, karena apapun nanti fasilitas bantuan dari pemerintah itu kan dasarnya adalah KTP dan KK. Nah, kami desa yang sangat parah misalnya, kami udah nggak lagi mendata, tapi sesuai data yang ada di Dukcapil langsung terus mencetak KK dan KTP-nya, termasuk desa yang tadi yang berbatasan dengan Tapanuli Tengah dan beberapa desa. Jadi tidak lagi menunggu, kita cetaklah 2 KTP-nya pun nggak apa-apalah, kan begitu. Kalau ada yang misalnya masih tersisa misalnya, karena kan nomornya juga sama, jadi tidak jadi masalah. Memang kalau untuk rapor misalnya yang ijazah dan seterusnya, ini kami koordinasikan terus bagaimana untuk cepat kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Kami terus lakukan tentu saja. Ini sedang bergulir terus, Mbak. Iya, baik. Pak Victor, lantas untuk dari BNPB sendiri bagaimana mendukung untuk proses belajar mengajar khususnya di lokasi bencana? Nanti dijawab ya Pak Victor. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan dialog kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Victor, kita lanjutkan dialog kami. Pak Victor, apa bentuk dukungan baik itu dari BNPB untuk juga mensupport para siswa dan juga guru yang terdampak untuk melakukan proses belajar mengajar? Pak Victor. Iya, baik. Yang paling pertama tadi yang saya sudah katakan adalah pembiayaan melalui BSP ya, karena dana siap pakai itu memang pemiliknya yang bisa mengelola itu BNPB, dan setiap sektor berhak untuk mengajukan rencana tindak lanjut rencana operasi mereka. Nah itu yang pertama, jadi kita menunggu data dan kemudian semua yang diperlukan needs assessment ya, artinya kebutuhan. Tetapi sambil simultan sudah dilakukan mesin-mesin BNPB dilakukan, karena di BNPB bersama dengan Kemendikbudmen sudah ada namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana ini berbicara tentang infrastruktur, lalu juga konten, dan kemudian juga bagaimana melihat bencana sebagai sesuatu ancaman yang bisa merusak proses pendidikan. Jadi ini kami sudah lakukan, dan sekarang paling tidak dengan ini menerjunkan relawan, Mbak. Ada banyak sekali lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kemampuan, Save the Children, onshore, UNICEF yang onshore, lalu Plan Internasional. Selain lembaga-lembaga, Muhammadiyah punya pendidikan yang luar biasa, dan kita sudah punya Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan kemudian
contoh sederhananya di Aceh yang dilakukan adalah relawan melakukan pembersihan sekolah. Kalau sekolah yang rusak ringan artinya hanya masuk lumpur 1 sampai dengan 2 meter, mereka sudah bisa melakukan. Dan itu juga sudah kami dengar dilakukan walaupun belum ada klaster pendidikan melaporkan di Sumatera Utara. Saya minta datanya sampai tadi belum, dan kemudian di Sumatera Barat juga sudah. Jadi artinya mesin-mesin yang sudah dilakukan, kita sudah punya aturannya, kita sudah punya pembelajaran berkali-kali, itu yang sedang kami lakukan. Dan sudah tentu ini kita bicara tentang dana siap pakai itu siap untuk dipakai oleh teman-teman sektor yang memerlukan support dan kemudian berdasarkan kaji kebutuhan yang tepat. Demikian, Mbak. Baik, Pak Doni, lantas dari Pak Doni sendiri melihat apakah ada rekomendasi kepada pemerintah kapan target pemulihan fasilitas pendidikan agar proses belajar mengajar ini bisa langsung dilaksanakan di wilayah terdampak? Ya, memang kalau untuk target mungkin sebaiknya nanti di tahun anggaran 2026 itu sudah langsung dianggarkan untuk proses pembangunan sekolah. Tetapi dari pengalaman ini kita juga belajar memitigasi kondisi sekolah kita. Ini kan ada sekolah-sekolah yang saat ini belum terkena bencana, tetapi harus dimitigasi oleh pemerintah daerah dan kementerian. Jangan sampai nanti sekolah ini tiba-tiba seperti yang terjadi sekarang itu. Ketika ada bencana besar, banjir harus ada disimulasi. Sehingga nanti anak-anak belajar ketika situasi seperti ini mereka harus melakukan seperti apa. Jadi mitigasi bencana ini sangat penting karena kita hidup di tengah situasi hidrometeorologi yang sangat tidak pasti. Kita selalu ada gunung berapi, gempa bumi, lalu kemudian sekarang dengan iklim seperti ini akan ada bisa banjir, bandai, tanah longsor dan lain-lain. Itu harus segera dimitigasi. Lalu pemerintah perlu juga membuat semacam database yang penting karena tadi ada rapot pendidikan dan lain-lain, maka nanti harus mulai ditata data-data termasuk rapot-rapot anak-anak itu dibuat digitalnya sehingga ketika ada masalah seperti ini anak-anak bisa langsung dengan mudah memperoleh akses kembali rapot dan penilaian mereka. Baik. Pak Irawan, komitmen dari pemerintah daerah khususnya di wilayah Anda apa agar proses belajar mengajar dan juga pemulihan dari pendidikan ini bisa berjalan secara lancar, Pak Irawan? Ya pasti Mbak, ini anak-anak kami semua. Dan tapi terus terang ya kami ini masih tegar, semangat adalah karena kehadiran. Saya kira seluruh komponen bangsa turunlah saya kira bantu kita Mbak, dari seluruh kementerian, lembaga bantu kita. Tadi yang saya bilang trauma healing, saya datang kemana-mana ini jalan terus. Mungkin data tadi benar juga itu 4.000-an itu terus saya kira sangat menghibur bagi anak-anak kita. Cuman memang tadi ini percepatan untuk sekolah-sekolah mereka yang masih kita nilai layak untuk kemudian dipakai lagi ya pembersihannya. Tadi orangnya ada tapi butuh alat berat tadi lah. Saya kira mudah-mudahan ada solusi terbaik nanti untuk itu. Tapi komitmen kami pastilah Mbak. Saya kira kami bertanggung jawab tentu saja dan kami optimis dengan perhatian dan bantuan dari banyak pihak yang kemudian ini yang membuat kami tetap tegar dan bersemangat untuk cepat pulih. Dan kata Om Inton, bangkit lebih kuat, katanya begitu Mbak. Baik, bangkit lebih kuat Pak Masinton. Lantas bagaimana memastikan bahwa siswa-siswa yang belajar ini bisa kemudian belajar mengajar di kemudian hari secara aman, khususnya dengan kondisi mereka yang saat ini dalam kondisi trauma pastinya Pak Masinton? Ya, tadi itu jadi terhadap sekolah-sekolah yang berdekatan, jika ada sekolahnya yang bisa difungsikan, kami gabungkan ya dengan sistem antar jemput nanti siswanya. Kemudian kalau di daerah tersebut sekolahnya pada rusak, itu selain kami siapkan di tenda darurat, juga akan kami buatkan nanti sekolah-sekolah sementara tuh. Nah, sambil nanti nunggu proses dibangun. Dan sekarang kami juga sedang menyiapkan, membelanjakan BTT kami, biaya tak terduga itu untuk keperluan siswa-siswi kami. Meskipun ada bantuan dari kementerian, tapi kami harus bisa mengcover lebih awal dulu ya, agar siswa-siswi kami bisa memperoleh seragam, alat tulis seperti itu. Jadi upaya-upaya itu yang kami lakukan ya, sambil kami juga melakukan percepatan mana sekolah-sekolah yang bisa kami
difungsikan. Nah tentu ada beberapa kondisi sekolah kami juga yang digunakan jadi tempat mengungsi masyarakat. Nah ini pun kami perlu dialogkan dengan masyarakat sembari nanti kami sudah dalam tahap pekerjaan membuatkan hunian-hunian sementara di sekitaran desa atau sekolah tersebut agar sekolah itu bisa nanti ruang kelasnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Begitupun tadi kami bisa menggabungkan beberapa kelas ya itu untuk kegiatan belajar mengajar, sebagiannya lagi tempat masyarakat mengungsi. Nah, lagi-lagi memang sekolahnya sudah kami tekankan tidak belajar seperti normal. Begitu, tapi perlu tetap ada aktivitas buat siswa-siswi kita, mereka berhimpun, berkumpul, bercengkrama dengan teman-temannya agar mereka tidak larut dalam kesedihan bencana tersebut. Nah ini kami sampaikan juga kepada guru agar siswanya diajak dihibur lah. Meskipun ada banyak juga komunitas-komunitas yang sudah datang melakukan ke aktivitas trauma healing dan lain sebagainya gitu ya. Tapi nanti kan next bulan Januari ini pasca tanggap darurat tentu kami siapkan guru-guru kami untuk memberikan metode pembelajaran yang membuat mereka riang gembira, tidak dibebani seperti PR, ujian, dan lain sebagainya. Intinya adalah mereka ini adalah korban anak-anak kita yang harus kita hibur. Nah, seperti itu Mbak. Jadi semangat mereka kita bangkitkan kembali itu. Seperti kata Pak Gusirawan, Pak Pitor, dan juga Pak Doni, bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Demikian. Agar siswa-siswa, anak-anak yang menjadi korban terdampak ini bisa kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara semangat, riang, gembira seperti sedia kala. Terima kasih Pak Masinton, terima kasih Pak Irawan, terima kasih Pak Victor, dan terima kasih juga Pak Doni waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, pencarian terhadap 4 WNA atau turis asing yang tenggelam bersama kapal Putri Sakinah di Pulau Padar pada Jumat malam kembali dilakukan. Setelah pencarian sempat dihentikan, tim SAR kembali melakukan pencarian terhadap 4 wisatawan asing yang hilang bersama kapal tenggelam Putri Sakinah di Selat Padar mulai pagi ini. 2 kapal cepat milik Basarnas dan juga Syah Bandar dikerahkan dari Pelabuhan Nusantara Labuan Bajo. Keluarga korban yang selamat terlihat histeris di dermaga. Mereka memilih tinggal sementara di Labuan Bajo sambil menanti proses pencarian. Sementara itu, kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo mengeluarkan pemberitahuan terkait penutupan pelayaran di kawasan Pulau Padar dan Pulau Komodo. Penutupan ini dilakukan mulai hari ini imbas dari kecelakaan kapal Putri Sakinah. Kemungkinan besar kapal Putri Sakinah tenggelam karena gelombang tinggi. Sebelumnya BMKG dan Syah Bandar Labuan Bajo telah mengeluarkan peringatan cuaca buruk dan pembatasan pelayaran di perairan Taman Nasional Komodo sampai 1 Januari 2026 mendatang. Pemirsa, di tengah isu Bali sepi kunjungan wisatawan ke objek daya tarik wisata DTW Tanah Lot Kabupaten Tabanan, Bali justru meningkat. Walaupun hujan, objek wisata Tanah Lot di Desa Beraban ini masih ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Biasanya jumlah kunjungan wisatawan mencapai 2.000 orang per hari. Namun di masa libur Natal dan Tahun Baru, kunjungan wisatawan meningkat mencapai 4.000 hingga 5.000 orang per hari. Tanah Lot merupakan salah satu ikon destinasi wisata di Pulau Bali yang terkenal dengan pura yang dibangun di atas formasi batu di tengah laut.
Selain menawarkan pengalaman spiritual, pengunjung bisa menikmati keindahan pemandangan matahari terbenam di Tanah Lot saat berkunjung pada sore hari. Di libur akhir tahun yang bertepatan dengan libur sekolah, Ancol Taman Impian dipadati 33.000 pengunjung. Masyarakat antusias menikmati keindahan pantai Ancol, Jakarta. Menjelang sore hari, kawasan Ancol masih terus dipenuhi oleh pengunjung yang hadir untuk bersantai bersama dengan keluarga. Di pantai Ancol ada wahana baru yaitu Aqua Zone, di mana para pengunjung bermain wahana yang menantang dengan berbagai rintangan. Ya, lantas bagaimana suasana kemeriahan dan liburan Natal dan Tahun Baru pemirsa? Sudah bergabung bersama kami Cepi Kurnia di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat, Arga Dumadi dari kawasan Malioboro dan juga Naufan Zam di kawasan Ancol, Jakarta. Kita ke Arga terlebih dahulu. Selamat malam Arga, bagaimana suasana Malioboro pada malam hari ini? Ya, Tiara dan pemirsa, suasana Malioboro pada malam hari ini mungkin Anda juga bisa menyaksikan di layar kaca Anda. Ini begitu ramai begitu oleh para pengunjung karena memang biasanya untuk wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta selama libur Natal dan Tahun Baru ini khususnya biasanya di pagi hingga siang hari ini mereka menghabiskan waktu di pantai yang berada di kawasan Gunung Kidul ataupun juga Bantul ataupun juga objek-objek wisata lainnya yang berada di luar kota Yogyakarta. Dan baru menjelang sore dan malam hari ini mereka masuk ke kota Yogyakarta, khususnya adalah di jantung pariwisata Yogyakarta yaitu di Malioboro. Dan ini bisa Anda saksikan sendiri suasananya begitu ramai oleh para wisatawan yang ini didominasi oleh wisatawan domestik. Di sini mereka biasanya melakukan sejumlah aktivitas, diantaranya yang pertama itu adalah berbelanja karena memang Malioboro ini dikenal sebagai tempat wisata belanja pemirsa. Ini biasanya mereka berbelanja di sepanjang pertokoan yang ada di kawasan Malioboro ini ataupun juga di teras Malioboro 1 dan juga teras Malioboro 2 yang merupakan tempat berkumpulnya para pedagang kaki lima yang dulu mungkin ketika Anda berjanja di Malioboro beberapa tahun lalu ini ada pedagang kaki lima di kawasan kiri dan juga kanan Malioboro ini. Dan kami kabarkan kepada Anda pemirsa bahwa terhitung dari tanggal 20 hingga 26 Desember kemarin ini tercatat ada sekitar 1.200.000 wisatawan melintasi ataupun juga beraktivitas di sepanjang Malioboro Yogyakarta ini. Jadi dihitung-hitung perharinya setidaknya ada 200.000 orang beraktivitas di kawasan Malioboro Yogyakarta ini. Dan biasanya memang di Malioboro ini diberlakukan Car Free Night setiap harinya dari pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Namun selama libur Natal dan Tahun Baru ini Car Free Night ditiadakan untuk sementara. Ini adalah untuk memperlancar arus lalu lintas dan juga memudahkan mobilisasi dari para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta ini. Jadi Anda bisa saksikan sendiri di layar kaca Anda masih tetap ada kendaraan yang melintas di Jalan Malioboro Yogyakarta ini. Dan sayup-sayup juga kami mendengar di sini ada live music sepertinya di sisi sebelah selatan dari Malioboro ini ada live music, di mana untuk live music ini sendiri biasanya memang di setiap malam ini ada pemirsa dan menggunakan alat-alat yang sudah modern. Jadi berbeda dengan pengamen ya yang biasanya Anda jumpai juga di kawasan Malioboro ini, di mana ini mereka menggunakan alat-alat musik elektrik. Selain itu juga banyak ini wisatawan yang datang hanya untuk duduk-duduk saja, berfoto ini yang tidak boleh dilewatkan ketika datang ke kawasan Malioboro ini. Entah itu berfoto di tulisan papan bertuliskan Malioboro ataupun juga di sejumlah titik lainnya yang mungkin ini dianggap ikonik begitu oleh para wisatawan ini. Ini Anda bisa saksikan sendiri bagaimana keramaian yang ada di Malioboro ini dan ini diperkirakan masih akan tetap berlanjut hingga Tahun Baru nanti. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Dipadati oleh para wisatawan, lantas bagaimana di Braga, Bandung? Silakan Cepi. Tujuan malam ini memang Bandung di beberapa destinasi wisata di pusat kotanya cukup ramai. Tadi sejak dari sore di kawasan alun-alun Kota Bandung maksud kami puluhan ribu pengunjung memadati kawasan alun-alun dan juga memang selain di kawasan alun-alun Kota Bandung juga di kawasan Asia Afrika
selain dipadati oleh pengunjung juga dipadati oleh puluhan ribu kendaraan yang berwisata dari luar Bandung, khususnya wilayah Jabodetabek yang libur sama keluarganya di kawasan Asia Afrika, Braga, dan alun-alun sendiri. Memang para wisatawan sendiri saat libur panjang memilih ke Bandung itu menjadi destinasi favorit bagi mereka bersama keluarga untuk libur. Di kawasan Asia Afrika dan Braga sendiri memang terdapat sejumlah bangunan ikonik peninggalan Belanda dan dijadikan bersuah foto bersama keluarga, dan juga memang untuk di kawasan Asia Afrika memang untuk para wisatawan juga berfoto-foto dengan cosplay atau hantu-hantuan yang disebut kalau bahasa Sundanya jurik. Dan untuk di kawasan Braga sendiri memang terdapat juga sejumlah kuliner yang menjadi tujuan utama dari para wisatawan dari luar Bandung untuk menikmati kuliner, baik kuliner Nusantara maupun khas Jawa Barat sendiri. Mereka menikmati libur panjang bersama keluarga teman di Kota Bandung ini. Dan juga memang Tiara dapat kami kabarkan untuk di Kota Bandung sendiri, khususnya di kawasan Asia Afrika, Braga, dan alun-alun, menurut data dari petugas Satuan Lantas Kota Bandung, itu sejak kemarin perharinya mencapai 39.000 orang, termasuk di kawasan pusat kota ini. Dan juga memang untuk kendaraan sendiri itu cukup padat, setiap harinya masuk dari gerbang tol Paster. Kemarin saja tercatat sekitar 400.000 kendaraan yang masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Dan juga memang tidak hanya di Kota Bandung, para wisatawan dari luar daerah Bandung, Jabodetabek itu berwisata ke wisata alam di daerah Lembang. Memang tadi sejak sore dan siang kendaraan yang mengarah ke Lembang cukup dipadati oleh kendaraan pribadi yang berwisata di sana berkemah bersama keluarga. Ini sejarah. Kalau di sejumlah kota wisata ini sudah ramai pengunjung gitu ya, lantas bagaimana di ibu kota sendiri? Kita akan langsung ke Ancol, sudah ada rekan kami Naufan di sana. Selamat malam Naufan, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam yang di studio dan juga pemirsa. Kali ini saya sedang berada di Ancol dan memang tentunya untuk berbicara mengenai libur Nataru, di Ancol pastinya dipadati oleh pengunjung. Sedari tadi siang saya mendapatkan info bahwa yang datang ke Ancol ini sudah mencapai dengan 20.000 pengunjung pemirsa. Dan diprediksi hingga malam nanti bisa mencapai dengan 45.000 pengunjung pemirsa. Tentunya ini tidak mengherankan lagi dikarenakan memang Ancol adalah salah satu tujuan atau destinasi bagi pengunjung yang datang ke Jakarta, baik juga dari warga yang memang tinggal di Jakarta untuk menghabiskan waktu liburannya pemirsa. Dan memang pada tahun ini ada tema menarik, yaitu liburan penuh ceria yang berlangsung mulai dari tanggal 21 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 dengan acara yang beragam mulai dari musik, seni budaya hingga atraksi keluarga disiapkan untuk memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi pengunjung yang menghabiskan waktunya di Ancol ini. Dan kalau saya sebutkan satu-satu, sangat banyak pemirsa yang bisa dilakukan, mulai dari adanya Doraemon Twinkle Town, di mana itu adalah hiburan yang ada di Ancol untuk tema Doraemon. Kemudian juga ada Samudra Ancol bagi Anda yang senang untuk menikmati wahana Ancol yang berbau samudra atau laut pemirsa. Dan juga ada Jakarta Birdland untuk Anda yang menyukai fauna di Ancol ini juga bisa Anda saksikan begitu pemirsa. Dan walaupun sudah saya sebutkan bahwasanya hingga malam ini mencapai 45.000 pengunjung, ditargetkan bahwa pada Nataru ini ditargetkan 700.000 pengunjung akan hadir dan meramaikan Ancol ini. Diprediksi naik sebanyak 6% dari periode atau tahun sebelumnya begitu pemirsa. Tentunya dengan kenaikan pengunjung yang diprediksi ini, pihak Ancol sudah mengantisipasi dengan pengamanan di berbagai tempat dan juga pengamanan dari pihak polisi untuk juga memastikan bahwasanya pengunjung tetap berada aman di sini dan tetap bisa menghabiskan waktunya bersama keluarga. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Naufan dari Ancol, dan sebelumnya juga ada Cepi Kurnia dari Braga, Bandung, serta Arga Dumadi dari Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih, selamat berlibur teman-teman.
Pemirsa, usai vakum selama 13 tahun, Planetarium Jakarta kembali buka sejak 25 Desember 2025. Pembukaan kembali planetarium disambut antusias masyarakat. Setelah hiatus selama 13 tahun, Planetarium Jakarta dibuka kembali sejak 25 Desember 2025. Sejak pagi, antrian telah terjadi di loket Planetarium Jakarta. Pusat edukasi astronomi yang melegenda di Jakarta ini telah lama dinantikan kehadirannya lagi oleh masyarakat. Tidak hanya diminati oleh anak-anak, orang dewasa juga turut serta mengantre sejak pagi untuk bisa menikmati sesi pertunjukan antariksa. Kita di sini untuk penambahan wawasan anak terutama ya, apalagi sekarang ini kan jarang ada bintang yang terang gitu. Terus untuk planet-planet penambahan anak mungkin untuk ilmu pengetahuannya biar bertambah. Jadi kita lebih memilih ke sini. Kalian bermain dan belajar seperti itu ya, Bu. Terkait tadi pembelian tiket, Bu, seperti apa? Iya, kita pembelian tiket itu kan kemarin karena ini planetarium sudah lama vakum ya, baru buka ini 13 tahun kalau nggak salah. Jadi ternyata pembelian tiketnya itu dengan cara online gitu. Kita ngebuka dulu di Instagram baru kita bisa. Berbagai pertunjukan antariksa disuguhkan bagi para pengunjung. Mulai dari pertunjukan teater bintang, teleskop observatorium, hingga edukasi astronomi. Adapun pertunjukan di teater utama di planetarium dibagi menjadi 4 sesi per hari. Sesi pertama dimulai pukul 9 pagi dan sesi terakhir pukul 5 sore. Dari Jakarta, Yolanda Caniago, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai 2 tahun perang yang terjadi di Gaza, Bethlehem kembali rayakan Natal pada tahun ini. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, jembatan darurat Umah Besi di Desa Ronga-Ronga, Bedar Peria, Aceh ditutup sementara akibat ketinggian air naik pasca banjir susulan. Petugas gabungan melarang warga untuk melintas karena ketinggian air terus meningkat dan merendam jembatan darurat. Untuk keselamatan para pengguna jalan nasional Bireng Takengon untuk sementara ditutup. Akibatnya terjadinya penumpukan kendaraan dari 2 sisi, warga pun diminta bersabar menunggu kondisi air turun dan normal kembali. Luapan air juga sempat ke pemukiman warga sehingga sempat membuat warga panik, namun beruntung air segera surut. Setelah seluruh akses jalan dan jembatan putus diterjang banjir bandang dan juga tanah longsor, kini aktivitas warga Takengon Aceh Tengah mulai berangsur pulih. Aktivitas perdagangan mulai menggeliat. Setelah sempat lumpuh pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang membuat Kabupaten Aceh Tengah terisolasi dari kabupaten lainnya, kini aktivitas warga mulai berangsur pulih. Warga mulai melakukan aktivitas. Pusat pertokoan dan pedagang kaki lima mulai menjajakan barang dagangannya. Warga berharap dengan telah dibukanya kembali akses jalan darurat ke Kabupaten Aceh Tengah, banyak pasokan pangan bisa kembali masuk. Katanya karena BBM juga mahal, kan harga pangan juga naik. Iya. Cuman kami normalkan aja bang, karena kami tahu kan kayak mana orang kan. Kakak jualan apa ini? Jualan sayur, kayak bawang, cabai, tomat, semuanya lah bang, kebutuhan pokok ibu-ibu gitu kan. Kami normalin aja bang harganya, cuman yang bisa kami normalin. Tapi memang kalau memang harganya lebih mahal, ya kami naikin gitu. Untuk harga jual yang pasti di sini di atas standar bang, karena memang kondisi di sini belum normal. Belum normal ya. Berarti kalau seperti gula 1 kilo berapa itu bang? Gula 1 kilo itu sekitaran 28.000 bang. Meski diakui warga harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya belum normal, tetapi warga sudah mulai meniti harapan baru pasca bencana. Dari Takengon, Aceh Tengah, Haider Azhar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Untuk mempercepat pemanfaatan hunian sementara bagi korban banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, BNPB menggerakkan 50 personel Brimopolda Sumatera Barat, relawan dan juga warga membangun 20 unit huntara yang ditargetkan pada akhir Desember 2025. Dan berikut pemirsa penelusuran reporter TV One Wahyudi Agus di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Sekarang kita memasuki Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, di mana di sini akan dibangun hunian sementara untuk korban banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Seperti apa pembangunannya yang dikerjakan agar segera bisa digunakan oleh korban banjir bandang yang ada di kabupaten ini. Siang Pak. Siang Pak. Semangat terus Pak. Siapa? Oke, pemirsa, kita sudah sampai di Kecamatan Bayang Utara, tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini dibangun sebuah huntara bagi korban banjir bandang yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini dan sedang dikerjakan oleh personil Brimob Polda Sumatera Barat. Dan ini baru tahap pondasi yang akan nantinya digunakan oleh para korban. Yuk kita ikuti. Nah, ini pengerjaan terus dikebut oleh personil Brimob Polda Sumatera Barat dan ini sedang melakukan pembuatan bahan coran untuk membuat fondasi daripada huntara yang akan dibangun ini. Kita lihat hingga siang ini masih bekerja agar segera selesai huntara yang bisa dihuni oleh korban banjir bandang yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, untuk mengetahui seperti apa pembangunan dari huntara yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini, kita akan langsung temui komandan atau koordinator lapangan daripada pembangunan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Ya, Selamat siang Bang Gito. Nah, kita akan coba tanyakan seperti apa proses pembangunannya untuk huntara ini. Bang, bisa jelasin Bang Yunril? Ya. Kita bangun berapa unit dan untuk siapa nantinya digunakan? Oh, baik. Untuk di sini di daerah Pulu ini ya akan kita bangun 20 huntara. Ya, 20 huntara. Ya. Nantinya kelebihannya nantinya akan dicari lagi tempat atau tanah dari Pemda. Oke. Ya. Cuma di sini dibangun 20 rumah dulu huntaranya. Berapa unit kita bangun ini, Pak? 20, Pak. 20 unit. 20 unit. Nanti fasilitasnya apa saja ini? Fasilitasnya semuanya nanti akan dikasih, Pak. Kasur dikasih di dalamnya, semuanya tempat-tempat masak nanti akan dikasih. Ya, dari pihak PNPB. Dan berapa kakak yang akan menghuni huntara ini, Pak? Kalau semuanya 62, Pak, nantinya. 62. Ya, 62. Cuman di sini kita bangun baru 20 tahap pertama. Iya. Iya, Pak. Target kita? Target kita di sini diperkirakan sampai tanggal 30 Desember 30 udah bisa kita pergunakan. Oke, terima kasih Bang. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, ya. terima kasih. Nah, pemirsa, demikian bincang singkat kita tentang seperti apa pembangunan huntara yang ada di Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan ini. Kita berharap memang segera mungkin para korban banjir bandang di kabupaten ini bisa segera pindah dari pengungsian ke hunian sementara ini. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Wahyudi Agus TV1 mengabarkan. Meski bukan hari libur nasional, warga di negeri Sakura tetap menghidupkan semangat Natal dengan tradisi modern yang berbeda. Jepang ikut menyemarakan Natal 2025 dengan atraksi musim dingin tahunan. Wilayah di sepanjang Roppongi Hills, Tokyo, Jepang, tampak dipadati oleh ratusan orang dari berbagai belahan dunia. Hal ini dikarenakan adanya atraksi musim dingin tahunan yang sangat terkenal di Jepang. Lampu yang dihiasi ratusan ribu LED Snow and Blue menciptakan suasana magis yang berlangsung dari November hingga akhir Desember setiap tahunnya. Area ini juga menjadi spot populer bagi kalangan turis mancanegara untuk berfoto dan merasakan suasana Natal dan Tahun Baru di negara Sakura. Misalnya saat ini saya tengah berada di Roppongi Hall, Tokyo. Di sini memang terlihat banyak sekali ribuan masyarakat Jepang, kemudian turis datang berkumpul untuk melihat suasana perayaan selamat Tahun Baru dan Hari Raya Natal yang jatuh pada tanggal 24 Desember 2025. Di sini memang setiap tahunnya dilakukan illumination atau perayaan lampu kelap-kelip yang nantinya tetap akan dilanjutkan hingga Tahun Baru 2026 mendatang. Untuk di Jepang sendiri, pada perayaan Natal Tahun Baru memang identik dengan makan bersama. Terlihat dari sejumlah restoran fast food yang memberikan penawaran spesial dengan paket lengkap seperti misalnya ada salah satu makanan setempat saji yang menyediakan ayam goreng, kemudian kue ulang tahun dan segala jenis cemilan lainnya. Dari Jepang, Tokyo, Widya Misala melaporkan.
informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Welinto, dia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.